Selamat sore, selamat datang di Li Ramadan, literasi musik sepanjang Ramadan. Kali ini ada saya Andri Udasmara. Jadwal hari ini adalah bincang-bincang ya sama pegiat kopi. Pegiat kopi namanya Reski Yahya utawa Kecir ya. Aku nyebutnya Kecir. Halo Bang Pani. Selamat join ya. Ditunggu dulu, narasumbernya lagi persiapan. Halo Dida, selamat sore. Cek ya, kalau mungkin audionya kurang atau mungkin tidak terdengar, bisa ditulis di komen seperti itu. Bisa di skip. Nah, mendekat sini. Oke, kita pakai gilir aja. Oke, siap. Oke, siap. Maaf ya ini ya teman-teman untuk. Oke. Saya ucapkan kembali salamnya. Oke, selamat sore, selamat datang di Li Ramadan, literasi musik sepanjang Ramadan. Kali ini saya Andri Udasmara akan menjadi moderator untuk acara ini, yaitu bincang-bincang tentang temanya musik dan kopi. Kali ini narasumber saya adalah Mas Reski Yahya. Halo. Halo, olah. Oke, langsung aja ya Mas Kecir ya aku nyebutnya ya. Mungkin ya Mas Kecir, mungkin juga teman-teman juga familiar dengan nama itu. Mas Kecir gimana ini? Lagi sibuk apa nih Mas Kecir? Sibuk. Sekarang sibuknya rutinitas tiap hari ya. Nggak tiap hari banget sih. Ya. Mayoritas aku tiap hari aku di warung ngebar. Terus selain itu juga puasa ya. Terus masih tiap hari latihan juga. Latihan ini kontrabas. Masih bisa intens latihan di sana. Oke. Untuk mempertahankan skillnya. Oke. Benar kaku otote. Berarti Mas Kecir ini lulusan ini ya, lulusan S1 seni musik atau apa? Iya, betul sekali. Jurusannya seni musik, konsentrasinya musikologi. Oh gitu. Oke. Jadi mulai kapan nih ketertarikan Mas Kecir pada dunia kopi? Nah, untuk FYI ya, for your information, Mas Kecir ini punya warung kopi yang memang slow bar, yang memang dia khusus di perkopian, itu namanya Jagongan. Nah, mungkin teman-teman udah pernah mampir atau yang belum bisa kesini ya, ke Jagongan ya. Oke. Nah, bisa diceritain kayak ini Mas Kecir tentang gimana nih awal mulanya tertarik di dunia kopi. Mungkin volume suaranya bisa ditinggiin ya. Oke. Ketertarikan dari kopi sebenarnya mulai dari SMP ya, kalau nggak salah. SMP? Iya, dari SMP waktu itu almarhum papa sering ada tamu. Nah, dan suguhannya emang waktu itu kopi. Waktu itu aku masih ingat banget kopinya kopi instan. Kopi instan ya? Nescafe. Ya, oke. Terus? Nah, dari situ aku ikut nongkrong, ikut nimbrung sama teman-temannya almarhum papa. Terus aku juga ikut minum kopi. Dari situ aku mulai tertarik dengan kopi. Sampai kepada SMA masih mengkonsumsi kopi, tapi masih kopi instan. Akhirnya pertemuanku pertama dengan kopi single origin itu ada di tahun 2015. Waktu itu aku diajak salah seorang teman habis latihan. Diajak salah seorang teman untuk mampir ke warung kopi yang ada di Tamsis. Nah, akhirnya aku berkunjung ke sana. Experience pertamaku di situ, ternyata kopi menarik ya. Apanya yang menarik? Mungkin kebiasaan banyak dari kita ngerasain kopi itu pahit. Iya, saya pun gitu. Pahit ya? Ya, pahit. Ternyata nggak cuman pahit, tapi ada asam, ada manis juga. Oh iya? Iya. Oh. Dan itu tanpa gula, tanpa garam. Oke. Nah, ini yang buat aku tertarik banget sama kopi. Oke. Dari situ mulai mengkonsumsi kopi single origin. Lalu berangkat karena
kebetulan sekolahku di Sewon, terus Ya. tempatnya itu di Tamsus agak cukup jauh. Kok dilalah ada gerobak seduh. Itu, Oh iya, itu iya. punya Mas Atang. Heeh. Ada di Pelengkung Perpus. Nah, akhirnya aku sering berkunjung ke sana untuk jadi customer. Karena aku udah senang single origin. Lalu di tahun intens dengan aktivitas di kampus selama 2 tahun 3 tahun, akhirnya di tahun 2019 memutuskan, karena diajak sama Mas Tatang untuk kolaborasi bikin warung kopi, akhirnya memutuskan untuk buka Jagongan. Oke, itu jadi sejarahnya ya. Iya. Untuk kenapa tertarik di dunia perkopian ya. Iya. Oke, mungkin kalau satu lagi. apa gimana? Ternyata 2019 aku coba jalanin bisnis ini, berjalan sampai ke tahun 2000, mungkin di pertengahan di akhir tahun 2019 atau di awal tahun 2020. Aku pernah refleksi sendiri. Ternyata salah satu warung kopi ini salah satu impian almarhum bapak. Oh gitu. Oh. Yang tanpa sengaja, ternyata memang aku suruh nerusin gitu ya. Ya. Jadi memang disuruh nerusin warung kopinya, impiannya almarhum bapak ya gitu ya. Iya. Secara tidak langsung sebenarnya. Secara nggak langsung Oke. seperti itu. Oke. Di sini bisa nggak mulai dijelasin antara mungkin apa ya unsur terdasarnya nih antara Mas Kecir tertarik dengan kopi dan juga Mas Kecir passionnya di musik. Oke. Kalau kesamaannya ya? Ya, mungkin kesamaan atau apa? Kesamaannya sama-sama enak. Sama enak itu agak ini ya general ya, mungkin lebih di Subjektif spesifik banget ya. Enaknya itu seperti apa memang? Gini, kalau kita bicara musik sama kopi, mungkin aku dari kopi dulu ya. Iya, boleh. Kalau dari kopi, kita mengenal bahwasanya dalam studi kasusnya di Indonesia sendiri, Iya. kita punya di Indonesia itu punya 4 jenis varietas kopi. 4. Yang pertama ada Arabica, ada Robusta, Iya. ada Liberica, dan juga ada Excelsa. Oh, iya. Nah, ini mungkin di daerah tropis yang lain belum tentu bisa sampai punya 4 ini. Oh, berarti cukup komplit ini ya Cukup Indonesia. komplit. Terus belum lagi setiap daerahnya di Indonesia, setiap tanahnya itu kan berbeda-beda, dari Iya. Sumatera, dari Jawa, ada yang di Bali, Flores, Sulawesi dan Papua, itu tanahnya beda-beda. Yang itu mengakibatkan hasil biji kopinya juga berbeda. Nah, itu yang bikin aku tertarik sama kopi. Satu itu, yang kedua hampir sama juga dengan musik, dengan berbagai jenis karya-karya musik yang ada yang dibikin sama si komponis. Iya, apanya itu? Apa nih? Sama-sama ketika dinikmatin punya value-nya masing-masing. Wah, tuh. Iya. Dinikmatin punya value-nya masing-masing. Oke. Berarti semacam apa ya? Punya karakternya masing-masing. Oke. Dianalogikan seperti itu ya, berarti Mas. Kayak misal gini. Kita bicara kopi dari Jawa Tengah. Oke. Sama kopi dari Jawa Barat. Itu rasanya pasti beda. Pasti beda. Pasti beda. Sama kayak sama halnya dengan musiknya. Oke. Walaupun sama-sama slide pelek tapi tetap beda ya. Tetap beda. Oke. Ada bedanya, tetap berbeda. Jadi kamu nemu juga itu di kopi ya berarti ya. Iya. Kopi ternyata ini punya khas sendiri-sendiri ya mungkin ya. Dan sama-sama tidak bisa dilihat. Bisanya diapain? Dirasakan. Oh ya, kayak musik ya. Kayak musik dan kopi itu miripnya sama itu. Tekstur itu nggak mempengaruhi visual Pak Mas? Pokoknya teksturnya tuh, biasanya rasanya pahit, enggak juga. Kadang menipu. Malah kadang menipu. Kayak bentuknya kayak enggak enak deh. Setelah dicicipin ternyata enak banget. Oh iya, berarti visual kadang ya gitu, enggak ini ya, enggak ada hubungannya sama. Tidak berpengaruh banget. Oke. Jadi mungkin teksturnya yang mungkin kasar itu, wah ini mesti pahit. Enggak mesti ya. Kalau mungkin visual di wilayah ini sih, kalau kita lihat dari
biji berasnya. Oh, biji Dari berasnya. berasnya, Oh. terus habis itu nanti kalau udah digoreng, Heeh. udah jadi coklat itu nanti baru ya bisa dinilai, tapi nggak murni 100% itu jadi penilaian tetap. Oh, Karena iya, tetap iya, yang iya. perlu diuji cita rasa kan ada di wilayah aroma sama rasanya Aroma dan rasa. dan Oke. konsistensi. Kok ada konsistensi itu apa itu? Nah, itu salah satu hal sing apa ya? Salah satu parameter Iya. untuk menentukan kopi itu bagus apa enggak kualitasnya. Konsistensi. Konsistensi. Ketika Dari apa? dari segi aroma, dari segi Oh. rasa, dan intensitasnya itu stabil. Dari misal dari panas terus masuk ke suhu hangat Oh, itu. sampai ke dingin itu konsisten. Oh, berarti memang biji kopi yang bagus itu yang punya konsistensi, yang memang jangka waktunya untuk pas di panas, pas di dingin dan Hangat dan dingin. rasanya tetap. tetap intens. Oh, gitu. Konsisten. Jadi baru buat Iya. saya ya teman-teman, memang Iya. kan saya kan memang kalau ngopi ya ngopi sasetan soalnya. Kalau saya model Nggak apa-apa. original kayak gini memang saya cuma 1 kali 2 kali, jadi mungkin bukan pakarnya kopi, makanya saya langsung tanya ke Mas Reski Yahya ini. Oke Mas Kecir ini mungkin bisa ceritain nggak Mas tentang mungkin jagongan ini kiprahnya dari tahun berapa nih, terus ada nggak nih apa kayak mensupport kegiatan musik juga? Oke. Jagongan sendiri mulai berlayar itu kita tahun 2019. 2019. Tepatnya bulan Juni, Bulan Juni ya. tanggal 27. Kita gerak waktu itu, kita belum ada niatan yang memang pengen fokus ke kopi waktu itu. Kita jalan, yang penting ada sajian kopinya. Kita belajar kopi tapi belum yang mendalam banget. Iya. Kita masih banyak menu-menu non coffee-nya juga. Terus beberapa kali kita bikin kegiatan kebetulan karena basicku dari kampus seni, sama beberapa teman-teman di kesenian, akhirnya kita bikin kegiatan bareng-bareng, kayak misal bikin yang pertama itu konser pamitnya Marskanski String Quartet. Ya mungkin volumenya bisa ditinggikan lagi. Yang pertama itu program kita konser pamitnya Marskanski String Quartet. Oke, string quartet. Habis itu ada perform dari Stephen Dwi Hansen. Oh ya, Hansen. Kita. Terus yang ketiga itu ada musik stage. Terus kita juga sempat bikin event semacam workshop mungkin ya, workshop Iya. tentang manajemen seni sama Bener. Chris Art Event. Terus apa lagi? Oktober meeting pernah kayaknya. Oktober meeting ya, Oktober meeting Ya. kelas suplemen. Kelas suplemen Mas Gatot Danar itu ya. Iya benar. Itu terus sama screening film. Screening film sama buka bersama kayak tahun kemarin ya. Oh iya, tahun kemarin buka bersama. Saya ngisi soalnya. Terus per tahun ini Januari kita pengen fokus ke kopi, akhirnya beberapa kegiatan kami, kegiatan eksternalnya Mas. Iya. Masih dipending dulu sih. Karena Karena nggak ada space-nya. Ya. Atau malah kadang kita ngalihin ke warung kopi teman yang mereka punya fasilitas yang lebih memadai daripada kita. Belum. Bagi-bagi rezeki lah ya Mas. Tapi tetap masih kita, kalau misal aku pribadi pas lagi di ruang ngebar itu aku dengerin bukan dengerin ya, nyetel apa ya? Ya, memainkan, membunyikan ya. Membunyikan musik klasik, khususnya string quartetnya Haydn. Itu delalah di Spotify ada playlistnya. Nah itu tak setel terus tak setel untuk diperdengarkan oleh teman-teman yang berkunjung. emang ada pengaruhnya Mas? Kalau bicara pengaruhnya aku nggak begitu tahu, tapi itu salah satu usahaku untuk memperkenalkan Memperkenalkan apa? memperkenalkan musik klasik, khususnya string quartet. Oh iya. Biar kupingnya iki rada terbiasa. Wah iki musiknya asik ya. Musiknya gini. Oke. Berarti kayak sama kayak ini ya, menularkan virus inimu ya, apa namanya, kesukaanmu ya. Iya.
menularkan virus seleramu. Nah. Iya. Biar pada suka juga sama Biar Masker. saya. Oke, siap. Kayak kalau aku lihatnya kayak ini sih. Kayak misal kita lagi buka YouTube nih. Ah. Kadang ada Shopee COD itu sampai berkali-kali sampai kita hafal. Iya, Nah, iya. itu salah satu hal yang berhasil menurut berarti memang perlu dilakukan terus dipaksa. Iya, tapi mungkin ada ini ya. Ada beberapa unsur yang ini ya. Kan musik iklan juga punya logika yang beda juga. Oke, menarik sekali obrolan kita. Soalnya musik dan kopi ini memang apa ya? Ngangkat dibahas banyak pihak itu ya dasawarsa terakhir ini ya mungkin ya. Itu anak-anak muda bicara kopi, anak-anak muda membuat kopi, dan juga anak-anak muda mempunyai narasi di baliknya ya. Nah, itulah yang menarik. Sebenarnya itu apa sih Mas, menikmati kopi aja harus punya apa ya? Harus punya narasi di baliknya. Itu menurut pandangannya Mas Kecir, fenomena seperti itu seperti apa? Kalau menurutku ini itu kalau di industri kopi masuknya kan ke third wave. Apa? Third wave. Third wave. Industri kopi nih. Hmm. Aku kurang begitu paham ya third wave maksudnya seperti apa. Tapi gelombang ketiga di industri kopi itu lebih mengutamakan kepada setiap satu sajian kopi yang dinikmati sama tamu. Itu seorang tamu perlu mengetahui cerita di balik itu, dari mulai panennya seperti apa, Panen? Dari panennya? Dari panen. Oke, terus. Proses panennya, terus pasca panennya nanti proses seperti apa, sampai nanti roasterinya digoreng seperti apa, sampai nanti metode seduhnya seperti apa. Akhirnya sampai hasilnya seperti itu dapat ada nilai apresiasi yang lebih. Oke, kita bicara apresiasi berarti ini ya. Berarti bagaimana seorang itu mengapresiasi sebuah secangkir kopi dengan cerita-cerita di baliknya. Iya. Atau mungkin saya yang memang dari panen seperti apa. Memang setiap itu ada Mas. Nanti kalau kopi yang nggak ada gimana? Apa pasti ada? Sebenarnya pasti ada, cuman karena kepentingan pembisnis ya Mas ya. Oh iya. Ada yang berarti jadi ini logika bisnis berarti ya? ada logika bisnisnya juga. Oh gitu. Oh iya. Kayak misal kita bicara kapal api, kita kan nggak perlu tahu si petani itu dia panennya kayak gimana. Bener. Iya, itu realitaku gitu soalnya kan. Gitu. Ngopi ya, ngopi wae bos. Ngopi masih langsung. Langsung ngopi. Heeh. Nggak ada. Wah ini petani ini dia kayak gini. Enggak ada. Enggak tahu aku. Ya, setelah kita coba diselidiki ternyata kan fakta yang terjadi ini sebenarnya aku belum bisa bicara fakta. Iya. Karena ini aku masih dengar ya. Iya, gosip lah ya, gosip. Gosipnya itu kopinya itu enggak semuanya petik merah. Oh gitu. Jadi ada yang masih belum matang langsung dipetik, yang penting kuantitasnya tercukupi. Terus belum lagi nanti ketambahan ada ditambahin rempah-rempah yang lain kayak beras atau jagung. Oh gitu. Iya. Ada rumornya seperti itu. Iya. Gosipnya lah ya. Seperti itu. Cuman kalau untuk quality yang bagus memang biji kopi itu harus dipetik. Petiknya petik merah. Jadi buah cerinya itu buah merah. Itu kualitasnya yang bagus. Nanti masih disortir lagi. Mungkin dari 1 kuintal itu paling jadinya ya setengahnya atau seperempatnya yang bisa dikonsumsi. Nah itu maksudnya grade-nya specialty coffee. Nah kenapa itu mahal? Dan cerita itu jadi mahal karena itu. Sampai sini Mas Kecir punya ini nggak sih gambaran hubungannya sama mungkin kita passion di musiknya juga? Kayak gini loh Mas, aku mendengarkan ceritanya Mas Kecir ini kayak malah kebuka ya, kayak di kopi aja untuk masalah fidelity ya, aku lagi nyebut fidelity. Betapa kita ngeman satu barang ya. Nah, yang mungkin itu bisa contohnya kopi. Dia eman bahwa metiknya harus bener, terus metiknya pas waktunya, terus nanti digiling kita juga ikut apa namanya
mantau ya gilingnya seperti apa nih, halus apa kasar apa gimana. Nanti sampai pada satu kemasan kopi ya, yang itu akan dituangnya aja pakai proses kan, ya kan, diseduhnya aja pakai proses kan. Itu aku mengingatkan kayak memang musik, beberapa musik memang perlu ditreatment seperti itu. Iya enggak? Iya. Jadi enggak semua musik ya, tapi memang beberapa musik memang harus ditreatment seperti itu. Contohnya ya mungkin ketika kita cinta satu jenis musik umpamanya, kita nggak usah disuruh, pasti nanti nguliknya nggak hanya bunyinya, tapi nanti juga narasi di belakangnya, mungkin sejarahnya, mungkin fenomenanya, mungkin teori-teorinya mungkin kalau ada. Jadi kayak udah tertrigger ya. Kalau kita seneng pasti kita langsung terjun nyelami apa aja di situ. Seperti itu ya mungkin. Bener. Ya. Nah, fidelity-nya tuh mirip antara fidelity musik sama fidelity kopi. Kopi itu umpamanya ya. Mungkin ada beberapa orang aku ini prasangka ya. Minum kopi nggak sembarangan. Umpamanya siang-siang aku minumnya kopi ini. Aku nggak cocok kalau siang minum kopi ini. Ada yang kayak gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bener kan? Kayak di musik juga gitu. Di musik juga kalau sering ini ki ra enak nek ngrungokne musik sing banter. Enaknya musik sing slow. Karena delok sunset dan sebagainya. Nah, mungkin ada ada keterikatan batin di situ ya antara kita manusia sebagai pengapresiasi dan juga barang yang memang barangnya itu enggak hanya barang yang banyak barang yang biasa, tapi barang yang memang punya value tadi. Ya, benar. Bener. Menurut kamu gimana nih dengan apa kesanku seperti itu? Ya benar Mas. Memang demikian. Aku mengibaratkan gini. Biji kopi itu material, kalau di musik material bunyinya. Oke. Nah, biji kopi material bunyinya guys. Terus petani, terus sampai prosesor sampai ke roastery itu mereka komponisnya guys. Terus si barista itu penyaji. Oke. Dan si tamu itu penonton. Make sense. Kita nemu linear itu. Betul. Karena benar-benar linear. Apalagi kalau kasusnya di slow bar ya. Slow bar ya. Slow bar itu secara singkat apa Mas? Slow bar itu servis santai. Servis santai. Oh, jadi tidak ke susu. Orang langsung tes. Biasanya kan kalau satu A. Kopi hiji. langsung. Oke, enggak gitu ya. Tapi ini ada ngobrolnya, kita sama si tamu itu punya kedekatan emosional. Bener. Mungkin kayak kalau slow bar itu kayak apa ya? Kayak recital, kayak musik kamar mungkin ya. Iya. Ruangan kecil terus kita bareng-bareng satu orang terus bisa berkomunikasi sama si tamu secara langsung intens. Terus kita menyampaikan informasi apa sih pengen disampaikan dari satu karya itu atau dari secangkir kopinya. Sama ya. Betul. Jadi peristiwanya itu gak cuma minum kopi tapi juga mungkin referensi edukasi. Iya. Terus mungkin ceritalah pendekatan emosional gitu ya, ngobrol sosial gitu ya berarti ya. Oke, berarti sampai sini memang ini ya ada hubungannya ya antara kesamaan ya. Enggak hubungannya tapi kesamaan ya. Kesamaan dan juga analoginya ini ya nyambung. Iya benar. Tadi dijelaskan sama Mas Kecil bahwa ada diumpamakan nih kayak biji kopi itu material bunyinya, terus petani itu komposernya ya Mas Kecil ya, barista itu penyajinya, dan juga yang minum kopi itu penontonnya, seperti itu. Menarik. Jadi kayak kita punya apa ya, punya perspektif baru ya tentang kopi. Nah, yang mungkin narasi yang paling populer kita mungkin kopi itu kan gini Mas. Wis nang ndi ya populer ya. Kalau kita wah aku cepet ki. Mumet. Aku tak ngopi ben untuk inspirasi.
Oke. Gini menurut Mas Kecil iki mitos apa emang bener? Mitos ya. Mitos, Bang. Kok mitos ya? Mitos, guys. Kopi Karena secara apa ya? Biologi apa ya? oh, arti aku, ya. Jadi fungsi kopi itu sebenarnya dia memicu detak jantung. Udah, fokusnya ke sana. Oh, detak jantung. Detak jantung. Oh. Peredaran darah sama detak jantung. Karena ada kafein itu. Ah. Nah, akhirnya kita jadi lebih semangat, jadi melek. Oh, gitu ya. Itu secara medisnya gitu ya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang bentuk inspirasi, menurutku itu salah satu Mungkin treatment dia oh iya. untuk Personal ya itu. mengaruhi psikisnya. Oke. Aku kalau nggak ngopi nggak nganu ya. Bener. Akan yang Psikisnya fakta pribadi. populer gitu kan. Heeh. Aku nek durung ngopi urung iso mikir. Ngono iki nah. Aku kasusnya pada kayak mau ganja. Waduh, ada jadi ngono ya kok malah. Wah, kowe mah engko dadine kriminal loh, Bos. Oke. Berarti memang itu personal ya, mungkin ya. Personal. Enggak seluruhnya seperti itu ya berarti ya. Tapi ini ya menarik ya ketika kopi menjadi sumber inspirasi. Itu kayak Iya, ada. Kayak karyanya Bah itu punya gimana? Bah itu punya satu karya. Heeh. Judulnya Kopi Kantata. Itu dia bikin karena kecintaannya kalau nggak salah ya. Iya. Kecintaannya beliau terhadap kopi. Kopi Entata. Apa? Kopi Kantata. Kopi Kantata. Oke guys, mungkin kalau yang udah tahu mungkin punya sumbernya bisa di komen ya. Oh, kalau ada yang salah di komen Iya, aja. nggak Aku apa-apa. belum baca lagi. Mungkin kalau volumenya kurang juga nggak apa-apa. Tadi terakhir informasinya ada Kopi Kantata guys, itu dibuat oleh siapa tadi? Jazz Bah. Itu atas ketertarikannya kepada kopi. Wah, itu menarik kan? Seorang komposer gawe karya musik tentang kopi. tentang kopi. Gak ada syairnya? Ada syairnya nggak? Ada saya. Oh, ada syairnya. Wah. Apa ya? Apa lagu? Jerman. Berarti bahasa Jerman ya berarti Jerman. ya? Oke. Wah, itu menarik ya. Ah, Aku ratakan kono. Aku nggak sampai situ bahwa Bah juga punya. aku pertama tahu itu dari Mas Ponco. Mas Ponjo. Oh iya. Sampai akhirnya beliau sendiri bikin program musik di warung kopinya, Hmm. namanya Kopi Kantata, mengadopsi dari Oh. Karyanya Bah itu. Berarti memang Nah, ini menarik. karyanya konkret ya berarti ada berarti. Bener-bener karyanya ada, terus dibikin program Kopi Kantata, program musikan. Menarik ya. Oke, ini mungkin agak personal ya, tapi nggak apa-apa buat ngobrol aja. Mas Kecil sendiri, sekarang kan udah ini ya, aku bilang bisa expert untuk merasakan kopi yang original. Ya. Nah ini pertanyaanku, apakah Mas Kecil juga masih ngopi yang sasetan? Kalau ada nih sasetan ya wis piye meneh. Berarti keadaan berarti. Kalau ada nih sasetan ya wis gak apa-apa lah. Tapi kalau nggak ada ya aku cari yang single origin. Oh gitu. Kalau ada yang single origin aku milih single origin. Soalnya kan gini, apa ya namanya, wis biasa ilatnya kan lidah itu udah biasa ngerasain yang original mungkin. Yang sasetan itu apa ya tetap kolu. Tetap Mas. Tetap ya sisa. Mereka nggak buruk kok. Oh gitu. Heeh. Oke. Mungkin di sini Bukan jelek ya, tapi nggak buruk. Jadi masih yo sak dhuwure lah. Dhuwure. oh oke. Dhuwure elek. Nggak buruk. Iya, karena populer kan, maksudnya Iya. dikonsumsi banyak orang juga dan memang faktanya penjualannya juga meningkat terus kan. Iya. Maksudnya pasar dikasih apapun tetap mau kan man ya. Kopi rasa nangka, kopi rasa apa mau dia. Gitu kan maksudnya kan. Dan itu kan segmennya memang dibikin beda ya. Kalau yang sekarang lagi hype itu kan fokusnya ke kopi yang specialty coffee. Itu udah grade kopi Arabica paling tinggi. Oh iya. Nah, kalau yang model kayak mungkin yang komersialan itu memang target marketnya ke mid low. Tapi jangan salah,
Excelsa itu punya kapal api juga. Jadi sayapnya banyak ya mungkin ya. Mereka juga ambil mid hike-nya juga. Ya dia juga realistis lah ya, butuh dana. Jadi tetap yang pondasi tetap jalan, yang mid low itu tetap jalan, yang mid hike juga mereka tetap jalan. Ya. Pasar soalnya. Menarik. Aku jadi kepikiran Mas Kecil sebenarnya. Apa itu Mas Andi? Jadi gini, teman-teman tahu tuh geografisnya Jagongan itu dekat kampus seni ya, kampus ISI Yogyakarta. Pertanyaanku itu, ini ngomongin selera ya, Mas Kejar. Rata-rata mahasiswa sini itu kalau ngopi original itu seleranya yang kayak gimana Mas? Ada ininya nggak, polanya nggak? Menurut pengalaman Mas Kecil di Jagongan? Kebanyakan lebih senang yang fruity, rasanya fruity. Jadi lebih Fruity. ke buah-buahan. Buah-buahan. Asam tapi asam kebuah-buahan. Si kopinya. Oh, gitu. Rasanya kayak gitu. Terus biasanya lebih senang disajiin es. Disajin es lebih seneng ya? Kalau itu yang biasanya yang cowok-cowok ya beberapa. Ya. Tapi kalau mayoritasnya ya es kopi susu juga sama. Oh iya. Es kopi susu. Kopi susu ya. Berarti ada ketergantungan susu di dalamnya ya berarti. Ya. Ada kental manis. Rasanya harus manis gula. Jadi bukan manis kopi tapi manis gula. Itu baru orang suka. Logikanya manis kopi gimana sih Mas? Duh, iya ya. Aku bener-bener tanya nih. Itu nggak bisa susah ya Mas dijelasinnya. Iya. Aku Mungkin agak bingung ya. Jelasinnya agak bingung. kalau Tapi teman-teman pengen ngerti harus ngopi coba. gede we. dan itu perlu dilatih ternyata. Oh, Jadi gitu? sama kayak kepekaan telinga kita dengerin ensemble. Oke, ini menarik gitu. Terus. Kalau kita cuman fokus ke satu melodi toh, kita nggak denger ada counter melodinya, ada ritmenya yang kayak gimana, Oke. ada suara apa. Nah Oke. itu sama kayak indera pengecap kita di kopi, perlu dilatih. Jadi kalau di musik kita harus sering dengar, Iya. kalau di kopi kita harus sering ngicip, nyoba Oke. cita rasanya. Berarti Nanti baru ketemu, oh aku ngerasain ada manis, tapi bukan manis gula, bukan manis coklat, itu manis kopi. oh gitu. Nah, teh juga sama, ada manisnya teh. Ini kita bicara tanpa gula ya. Iya. Nanti ada ketemu sendiri. Oh, oke. Mungkin untuk yang expert ngopi kayak gini udah nggak ini ya, udah nggak heran lah ya. Kalau aku heran ya, sih manis kopi tak bayangin sih. Kalau aku poso tuh, tak bayangin sih manis kopi. Jadi tuh apa ya? Tanpa gula bisa kita ngerasain manisnya ya. Iya, manis dari si kopi. Oh berarti mungkin ini ya, kepekaanku belum tak buka mungkin ya. Iya. Pas kalau ngopi original ada sisi manisnya itu. Sama kayak dengerin ensemble itu ya, mungkin yang fokusnya itu yang melodinya ya. Iya. Counter-counternya kita nggak dengerin. Betul. Wah, informasi baru ini guys. Mungkin beruntung ya Anda yang sudah nonton dari tadi, mungkin yang masih join. Ya jadi banyak kesamaan antara kopi dan musik. Ini menjadikan Mas Kecil juga ini ya, kayak mungkin nggak ada beban ya untuk mempelajari kopi ya, atau gimana? Iya. Karena jadi seneng. Jadi seneng ya. Sama-sama seneng. Oke, karena kan orang seneng itu kan kayak punya apa ya, modal utamanya seneng. Itu pasti disiplin ilmu yang ndake-ndake pun iso dipaprasi kabeh. Karena udah nggak punya alasan lagi. Ya karena aku seneng, jadi aku nggak perlu alasan lain untuk menyukai sesuatu kan gitu. Iya benar. Nah, misalnya apa ya? Mungkin kayak orang hobi. Hobi. Nah, orang hobi itu kan nggak ada tekanan ya. Aku nggak melihat sesuatu itu sebagai Iya. Apa ya? Tugas sebagai bukan beban. sebagai beban. Karena aku seneng. Bener. Oke. Jalan aja. Tapi.
Iya. Nah, iki. Wis, tak buka gitu. Asik. Halo Bro Fandi. Halo Mas Bro. Tadi banyak loh yang komen kayak Mas Heri kayak wah bagus. Terus ini juga yang gonjor tuh kayak gini. Emotnya gini ya, oke. Masih lah Mas Gonjor. Mas Gonjor. Terus Mas Gugun Arif juga nih, mantap. Halo Mas Heri. Jagongan. Temanggung juga punya kopi-kopi yang enak-enak loh. Salah satu tanah yang istimewa lah untuk menanam kopi ya. untuk menanam kopi. Temanggung ya. Temanggung udah kopinya bagus, tembakaunya juga bagus. Kayak ini ya paling ya. Memang tanah dan cuacanya ya bagus. Bagus. Oke. Menarik kalau kita bisa tahu Mas untuk seleranya anak-anak seni kalau ngopi itu apa sebenarnya kan? Sebenarnya kalau ya masih pada fokusnya ke yang masih hype. Ya, yang populer ya, es kopi populer. susu ya. Populer banget. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika ada teman-teman, khususnya teman-teman diisi kesini datang, pasti tak tawarin, nggak mau nyoba ini po, nggak mau nyoba ini po. Ini rasanya nggak pahit kok. Karena masih banyak yang punya mindset ketika kita minum kopi hitam, ya pahit, pasti pahit. Pahit berdedek. Pahit, nggak enak. Wes koyo mempare lah. Iya. Padahal enggak. Oh iya. Oke. Dan juga selama ini kan kalau orang populer mindsetnya kopi harus panas kan Mas. Kalau enggak es kalian kan gitu. Tapi beberapa memang kopi original aku menemukan juga itu kayak disajikan warm cuma ya. Itu memang penyajian itu untuk meningkatkan rasa atau gimana Mas? Iya, itu ada pengaruhnya nanti di ketika kita nyeduh. Jadi ketika kita nyeduh kopi, nuang air itu kena air ketemu si kopi itu, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek. Kayak misal kehalusannya seberapa, terus suhunya pakai berapa. Benar. Misal kita pakai 90 derajat sama 91 derajat, rasanya beda. Udah beda ya? Udah beda. Oh gitu. Padahal cuma 1 derajat, tapi rasanya beda. Aku ya heran wih. Ini barang halus soalnya kan, barang halus kopi iki. Padha bunyi lah. Sensitif banget. Iya bener. Terus timing, nggak boleh terlalu lama, nggak boleh terlalu cepet, nggak boleh kepanasan. Nanti kalau kepanasan akan menimbulkan rasa pahit. Ya. Ada istilahnya kalau di kopi itu over extract. Over extract. Ini lumayan banyak ya ilmunya dari Mas Kecer ya ini ya tentang dunia perkopian, karena kalau ada yang mau buka warung kopi bisa tak bantu, nanti Wah. harganya murah. Itu guys, kalau kalian mau buat ini ya warung kopi bisa kontak Mas Kecir, mungkin bisa sharing-sharing atau dicarikan alat-alatnya ya mungkin Bisa, ya. nanti tak bantu cat up, bisa juga. Udah jam berapa ini Mas? Jam setengah 5. Oh masih 4:30, santai berarti. Santai. Aku juga jadi mikir Mas Kecir ini, kayak umpamanya kamu kan tadi menganalogikan bahwa barista itu adalah penyaji. Berarti baristanya do kopi ini lagi memainkan musik juga ya? Iya. Sama halnya. Sama halnya. Nah, dan di beberapa kasus kompetisi itu kompetisi juga ada ya? Kompetisi barista, kompetisi brewer, itu seorang barista pasti minta untuk dia punya lagu sendiri. Jadi dia presentasi ada lagu yang ngiringin. Itu udah kayak iringannya lah kasarannya. Oh iya. Jadi itu salah satu treatment. Kemarin aku sempat tanya temanku yang ikut, salah satu treatmentnya dia untuk tetap apa bahasanya? Tenang, fokus. Tenang, fokus, santai mungkin, serelax mungkin, dan dia tahu tempo. Ketika musiknya sampai di sini, oh berarti aku udah harus sampai sini. Jadi orang jelas-jelas sana. Karena ternyata menarik. Di kompetisi itu ada skripnya juga. Tetap punya skripnya. Wah,
Jadi bisa serius gitu ya Bel ya menyajikan sebuah kopi ya. Oke. Padahal yang main kopi ya gitu ya. Tapi yo ini menarik Iya. sekali. Ketika apa ya punya olah kreativitas di situ, itu yang aku fokuskan bahwa orang ini berarti punya capaian yang lebih, nggak cuma ya memperlakukan kopi nggak cuma untuk diseduh, diminum, tapi juga ini yo kehidupan. Ada ini dua proses-proses punya prosesnya, punya capaian-capaian artistiknya, nggak cuma waton dakdok. Ya mungkin juga asumsi saya juga nggak bisa relate sama semuanya, tapi ada loh orang yang seperti itu yang memang dia fokus sama penyajian kopi, nggak sembarangan, ada ilmunya, bahkan ada sekolahnya ya mungkin ya Mas? Ada sekolahnya kalau sampai dan kelasnya banyak. Jadi ada yang fokusnya ke mungkin di roastery, terus ada yang fokusnya di baristanya, ada yang fokusnya di uji cita rasa. Itu fokusnya beda-beda. Dan nanti kelasnya juga harganya beda-beda. Kalau yang paling tinggi itu nanti masuknya ke Q grader. Q grader Itu apa ya, kayak dewan penilai kualitas kopi. Sampai kalau misal kita mau punya kopi nih ya, terus kita pengen ngekspor ke luar negeri, nah kita butuh penilaian dari si Q grader. Karena dianggap Q grader ini yang punya lisensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Iyalah, profesional itu. Larang. Jadi musik dan kopi itu banyak kesamaannya. Banyak samanya. Kita bisa menganalogikan keduanya itu dengan sangat mudah ya. Iya. Karena proses-prosesnya juga mirip. Proses membuat kopi juga seperti hanya proses membuat musik juga. Material-materialnya juga gampang untuk dianalogikan. Ya memang ini ya mungkin ya. Itu yang membuat mungkin musisi-musisi dengan kopi itu apa ya? Itu yang membuat musisi buka warung kopi banyak. Itu realitanya guys. Itu nek pandemi membunuhmu, bukalah warung kopi. Gak Aku ini fakta. Saya mau narik banyak dari teman-teman musik ternyata akhirnya sekarang terjunnya ke dunia kopi. Dan banyak banget. Tapi yang menarik maksudnya malah ini. Kok gak bisa gampang melajari? Nah, ternyata kan kita bedah di situ kan? Iya. Bedah di situnya kita dari tadi bahwa musik dan kopi itu banyak kemiripannya, banyak kesamaannya. Iya. Jadi orang musik mau langsung terjun di dunia perkopian jadi gampang. Iya. Yang tahu ilmu musik loh, enggak yang biasa-biasa tok. Memang dia punya sense musik yang tinggi, memang kalau nyeduh kopi ya gampang, iya enggak? Iya. Bener banget itu. Karena udah punya bahasanya. Iya. Tinggal di translate. Ya, diaktifkan, ditranslate. Dari bahasa musik sekarang ditranslate ke bahasa kopi. Nah, tinggal ditranslate. Bener. Ini mungkin banyak yang sudah melakoni, tapi belum banyak yang bahas nih menurutku. Ya enggak? Ya. Kayak gini loh, ya. Antara musik dan kopi loh. Mungkin kalau untuk subjek kopi doang itu banyak mesti. Iya. Nah ini antara musik dan kopi ternyata punya kemiripan yang memang apa ya? Konkret lah ya. Iya. Konkret lah. Makanya kalau pemanya untuk kebutuhan profesi musisi itu di switch langsung kayak ke jadi barista mungkin ya, atau mungkin jadi apa yang berhubungan dengan kopi, itu tidak mengalami kesulitan yang parah. Yeah. Dia langsung bisa masuk, bisa langsung menganaloginya, mentranslate bahasa-bahasa musik ke kopi. Yeah. Mungkin yang perlu dikuasai lagi kan sama halnya kayak skill ya. Skill ya. Itu kan kebiasaan ya, harus tiap hari latihan. Nah itu mungkin yang dulu biasa pegang instrumen, terus habis itu pegangnya kettle teko angsa lo, buat muter-muter aduk-aduk. Nah itu perlu nanti dilatih lagi. Bener. Estetikanya di mana?
Ya soalnya kalau mungkin menyajikan kopi-kopi original kan ada inilah ya, ada prosesinya ya. Cuma waton seduh. Soalnya nanti malah bisa mencederai kopinya. Kopinya harusnya enak nih pokoknya. Kita salah treatment jadinya jadi nggak maksimal. Nggak enak lah apalah. Meminimalisir itu sih. Jadi kalau sepemahamanku ya, kopi itu semua enak. Cuman si barista, apakah si baristanya itu dia bisa memaksimalkan potensi si kopinya atau enggak? Sama halnya kayak misal ada satu karya nih, karyanya si misal anggap karya si A, terus ada penyaji, dia bisa nggak menginterpretasikan itu? Bener. Ada kesamaan lagi. Iya. Kalau dia bisa menginterpretasikan terus bisa dimaksimalkan, akan jadinya bagus, enak. Bener. Tapi ketika tidak dimaksimalkan ya kurang enak. Tapi ketika bicara musiknya, nggak ada musik yang nggak enak. Ya bener. Kok sama halnya kopi, nggak ada kopi yang nggak enak, nggak ada musik yang nggak enak. Tergantung kita Ya, ngolah dan treatmentnya seperti apa. Oke, menarik ya. Sore ini banyak insight yang masuk di kepala saya, mau juga kepala teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tanyakan aja. Kita selalu terbuka. Karena Li Ramadan ini sesi santai sebenarnya. Sesi santai yang memang aku pengen mendekatkan antara memang pegiat-pegiat yang di belakang saya ini pada jenengan para pembaca seperti itu. Jangan lupa mampir cakepnya. Halo mas-mas semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Iya. Jangan lupa ngopi. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya mungkin Mas Kecer ya. Sehari berapa kali ngopi? Berapakah intensitas aman kita ngopi dalam sehari? Aku kalau itu mas, nah ini tak deloknya data tenan. Nah, itu perlu karena mungkin kadang ya seniman terus musisi itu lali toh. Jadi habis dari tempat ini ngopi. Ya. Nanti main ono sajian kopi nih, ngopi meneh. Nanti main panggung yang kedua, wah dikai kopi meneh. Kasih kopi lagi. Terus nanti di rumah, wah sebelum tidur tak ngopi dulu. 4 kali umpamanya sehari. Itu nek menurut Mas Kecir ya? Pegiat itu? Hah? Cara lihat story. Story sapa? Jadi story yang sebelum-sebelumku. Arti ya. Arsip. Bentar ya. Oke, dicari dulu. Apa tuh? Arsipmu tuh? Gak dong. Si. Kalau masalah gula mungkin kelihatan ya, pokoknya kita sehari ngopi 4 kali. Berarti kan penyakit gulanya kan pasti terbebani kan seperti itu. Aku pengen tahu untuk mungkin dari kacamatanya barista nih yang memang menjual kopi. Ini aman nggak sih sehari itu intensitasnya paling aman berapa sih? Kalau kopi ya, Ya. Tapi kopinya kita bicara kopi yang bagus ya. Oke. Kopi bagus. Kopi maksudnya kopi yang punya grade, punya apa ya? Levelnya specialty. Oke. Specialty coffee. Itu sangat aman. Kita sampai 6 cup per hari masih aman. 6 cup, 7 cup per hari masih sangat aman. Karena organik mungkin ya, itu ya? Atau gimana? Karena fresh. Oke. Jadi kalau musisi mau 6 kali per hari di satu hari itu nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Untuk organik itu ya? Tapi juga sebenarnya yang kadang kan ada yang orang bilang ngopi wae bahaya ini. Iya. Sebenarnya yang bikin bahaya itu gulanya. Bener, gula. Bukan kopinya. Kopi itu secara medis sudah
udah ada risetnya secara medis, kopi itu bagus buat kesehatan. Kopi yang grade bagus loh ya. Iya. Bukan yang sasetan dan sebagainya ya. Iya. Ya. Kok lah malah ngopi kapal api terus sasetan, waduh, jomblo. Aku sekalian tak cari-cari sih. Iya. Wah, ini menarik. Untuk intensitas ngopi juga perlu ditakar ya teman-teman ya. Jangan waton langsung berat ngopi, seruput. Nah, boleh yuk, KO. Nah, mengurangi mobilitas kita untuk mencari nafkah nanti untuk musisi mungkin. Nah, ini ketemu ini. Udah ketemu Mas Kecil? Bentar. Cek dulu bukan ini. Barista strawberry. Berapa cup? Nah, ini. Dampak kebiasaan ngopi untuk kesehatan berbasis penelitian. 1 cup itu waspada, bantu pencernaan dan meringankan COVID. 2 cup itu meningkatkan stamina dan melindungi jantung. 3 cup menurunkan resiko stroke dan Parkinson. 4 cup itu mencegah fatty liver dan tingkatkan gizi tubuh. 5 cup itu mencegah diabetes tipe 2. Tambah manfaat ya. 6 cup atau lebih itu mencegah artritis persendian. Menarik. Salam. Waalaikumsalam. Monggo. Jadi memang udah ada risetnya ini itu Ya. Hah? Nge-live. Oh. Oh, alah. Ini bagus buat kesehatan. Sains membuktikan. Kopi sehat, no debat. Sains membuktikan. Oke. Enjoy your coffee, but please drink responsibility. Efek kafein berbeda di setiap tubuh manusia. Nah, itu mungkin yang perlu di garis bawahi sih. Kafeinnya ya berarti. Kafeinnya. Efeknya beda-beda. Tapi untuk barista sebenarnya mengetahui efek kafein nggak? Nggak sampai situ ya? Enggak. Itu di kesehatan maksudnya. Maksudnya kan untuk modal informasi kalau ada orang yang tanya mungkin kayak, Pak saya punya asma nih pokoknya, bahaya nggak ngopi yang ini? Mungkin gitu loh. Kalau yang punya asam lambung mintanya kopi yang prosesnya full wash, itu lebih aman. Terus minta rasionya dipanjangin, jadi bisa lebih light. Di ngopi kayak ngeteh rasanya. Iya ya. Mungkin lat yang di sini dimaksud kayak copar gitu apa gimana? Ringan. Kan kalau misalnya kita minum kopi itu ada yang rasanya kental banget. Ada ya. Nah, ini lebih ke rada air. Lebih ke airnya daripada ke kopinya. Iya. Itu enak itu. Kita punya ada gayo full wash itu nanti kalau misalnya kesini bisa request minta rasanya dipanjangin. Jadi Itu enteng enak. gitu ya. Enteng. Ngopinya tuh enteng. Mau Oke. ngopi malam-malam pun masih aman. Nah, itu biasanya kan ada rumor juga tuh. Ya, Kalau malam ojo ngopi. ojo ngopi, ndak rasa turu. Itu juga rumor. Mitos itu. Oke. Jam berapa ini? Nggak kerasa ini ya. Udah mau jam 5 kayaknya. Udah mau jam 5 ini. Karena live itu kalau di Instagram tuh ya terbatasnya cuma 1 jam Mas. Kita tadi dari jam 4. Nggak apa-apa. Nggak apa. Tapi di sini kita udah ya, silakan. Di sini kita udah mensepakati beberapa aspek, terutama untuk soal kemiripan antara musik dan kopi. Terus banyak kemiripannya memang. Mungkin dari segi proses pembuatannya itu banyak kemiripan. Mungkin tadi analoginya dari Mas Kecil adalah membuat kopi, petaninya pun itu udah masuk
di analogi sebagai komposer. Terus biji kopinya itu materialnya, material bunyinya, terus nanti masuk dalam proses-proses seperti mungkin apa Mas Kecer, penggilingan dan sebagainya itu. Itu termasuk prosesnya petani ya. Kalau jadi komposernya itu kayak ada 3 tuh. Oh, Dia ada si iya, komposer, iya. ada si editor. Oh bener ya. Oke. Jadi itu kan ada 3 tahapan. Kalau petani itu kan yang bikin si material bunyi. Iya. Kalau yang prosesor itu dia yang editornya. Nah, roaster itu yang fokusnya untuk arranger lah mungkin ya. Iya, Arranger iya. apa? Bisa jadi arranger. Kalau komponisnya tetap mungkin si petani. Iya. Itu kan. Lah iya, Iya kan. musik pun gitu kan, bunyi juga bukan kita yang buat gitu kan. Terus masuk kepada baristanya, itu dianalogikan sebagai penyajinya. Di mana barista itu meracik kopi dan juga menyeduhnya itu sama aja kayak kita menikmati pertunjukan oleh seorang penyaji membawakan musik. Dan juga nanti di goalsnya itu adalah pendengar atau penonton atau penikmat kopinya, seperti itu. Jadi goalsnya sebenarnya di situ kita merumuskan ini. Jadi untuk sebuah kepuasan di sini banyak proses di dalamnya. Ya. Apapun itu, mau musik, mau kopi, kalau sih. iya, mau kehidupan, mau apapun, kalau untuk mencapai sebuah kepuasan itu banyak aspek yang harus dikerjakan secara teliti, secara mendalam, secara proses, secara apa ya namanya, tidak instan seperti itu ya, tidak ngawur, ada parameternya, tidak gebah-uyah, tidak gebrok. Nah, seperti itu. Jadi analogi seperti ini yang menurut saya harus kita rawat, antara penikmat kopi juga para penikmat musik juga, karena keduanya ini menurut saya sehat untuk menjadi logika kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan yang memang kita punya capaian artistik di situ ya, entah itu bunyi, entah itu kopi, itu harus punya effort atau usaha yang memang banyak gitu ya. Oke, mungkin untuk live musik dan kopi bersama Reski Yaya untuk kesempatan kali ini kami akhiri. Mungkin terima kasih yang sudah merespon, yang sudah menonton sampai akhir, yang setia sampai akhir menonton perbincangan kita ya. Mungkin ada kalimat-kalimat yang mungkin keluar dari mulut kita yang memang disengaja atau tidak disengaja, yang mungkin tidak pas dengan hati Anda, dengan pendengar Anda ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih dari kami, dari Art Music Today, kepada Mas Reski Yahya. Terima kasih Telah menjadi narasumber. Terima kasih teman-teman AMT. Semoga jagongan tetap laris. Amin. Tetap banyak yang ngopi. Amin. Dan membuka lebar sayap-sayapnya ke seluruh Yogyakarta. Kalau ngopi harus di jagongan. Nah, kalau ngopi harus di jagongan. Seperti itu. Kopi-kopian. Terima kasih ya. Ini sebenarnya banyak banget yang masih perbincangkan, tapi karena waktunya memang live Instagram terbatas di 1 jam. Mungkin teman-teman bisa untuk mengulik informasi terdalam langsung ke jagongan aja, langsung ketemu. Saya mau ketemu Mas Kecer nih, mau sharing soal kopi. Oh, nanti tenang aja, kalau di jagongan tiap person di jagongan pasti paham. Kita ada Mas Tatang, ada Mas Yuda, sama ada Mas Dika. Mereka semua pakar lah. Setiap person di jagongan sudah paham kopi, jadi tidak usah khawatir, langsung aja ke sini ngopi dan juga nanti bisa sharing, karena di sini unik ya. Slobar tuh unik karena kita mau ngopi aja harus cerita dulu nih. Harus cerita dulu nih. Mau ngopi yang seperti apa kan gitu. Jadi cerita. Menarik tuh, kayak memang apa, proses-proses di musik juga seperti itu. Ada yang seperti itu. Mau mencapai bunyi tertentu harus melewati ini ya, nambah bunyinya tunya. Seperti
Seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan, menyimak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di hari-hari berikutnya. Lili Ramadan itu dari 4 sampai 28 April. Semoga Anda bisa tetap menyimak. Kita ada live, kita ada di YouTube juga. Kita ada juga mungkin podcast banyak kok. Semoga tetap betah ya mendengarkan kami ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.